Perkenalkan, nama saya Arianto Meyaran dengan NIM 222611143 yang akan membuat video tentang mengakses IP menggunakan Postman. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan IP yang saya buat, yang saya akan akses ke Postman nantinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa fungsi dari HTACCESS. Nah, HTACCESS ini digunakan untuk menulis ulang URL di server web Apache. Kemudian read engine on. Ini digunakan untuk mengaktifkan modul penulisan ulang URL di Apache. Kemudian di baris ketiga ini digunakan untuk mengarahkan URL source atau source ke sepatu PHP. Kemudian di baris keempat ini digunakan untuk mengarahkan URL source atau angka ke sepatu PHP dengan parameter ID atau angka. Nah, kemudian yang di dalam array ini menunjukkan bahwa aturan ini tidak peka terhadap huruf besar atau kecil. Baik, kita lanjut ke koneksi PHP. Nah, koneksi PHP ini digunakan untuk menghubungkan ke database MySQL dengan menggunakan MySQL Connect. Jika koneksi gagal, menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi. Maka connection akan gagal. Jika berhasil, maka connection akan berhasil. Kemudian metode PHP. Pada baris metode PHP ini mendefinisikan sebuah kelas sepatu yang berisi metode-metode untuk mengelola data sepatu dalam tabel toko sepatu di database MySQL. Kemudian pada sepatu PHP baris kode ini berfungsi sebagai router untuk mengarahkan permintaan HTTP ke metode yang sesuai dalam kelas sepatu berdasarkan metode permintaan HTTP yang diterima. Lanjut, kita akan mengakses menggunakan Postman. Nah, seperti ini tampilan awal Postman. Saya akan mengakses beberapa metode, yaitu get, post, put, dan delete. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang get. Fungsi dari get ini digunakan untuk mengambil data dari server seperti ini, HTTP localhost UAS, yang dimana UAS PJ ini adalah nama folder tempat kita menyimpan IP kita tersebut. Kemudian source ini yang dimana tadinya berada di HTACCESS yang digunakan untuk mengarahkan ke sepatu PHP. Lanjut, kita send terlebih dahulu. Kemudian datanya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan metode post, yang dimana post ini berfungsi untuk menambahkan data yang belum ada di server. Contohnya seperti ini, kita cuma punya data 16, kita maunya 17.
langsung saja kita salin dan kita tempel di sini. Nah, contoh kita mau kita hapus terlebih dahulu di sini karena akan otomatis nanti di sini akan diganti dengan ID baru, misalnya nanti 17. Nah, karena kita mau buat data baru, maka kita ganti di sini misalnya RDLess. Kita coba send. Nah, maka menambahkan data baru itu sukses. Kita lihat di get apakah berhasil. Nah, data yang tadinya 16 sekarang menjadi 17. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke put atau membarui data yang sudah ada di dalam server. Contohnya seperti ini. Kita mau membarui data 17. Nah, kita mau membarui data 17 ini, namun sebelum itu kita tulis di atas 17 karena data yang akan kita baru itu yaitu data 17. Kita misalnya mau mengubah di sini menjadi Newera. Harga 20.000. Ukuran 20. Kita send. Nah, maka sepatu sukses di perbarui di ID 17. Kita lihat di get. Namun sebelum itu kita hapus dulu di atas. Apakah benar berhasil diperbarui? Nah, benar berhasil diperbarui seperti yang ada di atas tadi. Kemudian untuk metode delete, misalnya kita mau menghapus ID 17. Maka kita tulis saja sini ID 17. Kita send. Maka sepatu berhasil dihapus. Kita lihat di get apakah sepatunya masih ada, sepatu ID 17 masih ada. Nah, di sini cuman ada sepatu 16 karena tadi sudah di delete yang ID 17. Jadi seperti itulah penggunaan metode get, post, put, dan delete. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, tolong dimaafkan, dan jika ada perkataan saya yang menyinggung, tolong juga dimaafkan. Sekian dan terima kasih.